Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Nah, ini pagi ini kita udah ambil rebung bambu, yaitu bambu kuning. Ini ada banyak ya sobat ya. Ada yang masih kecil. Nah, ini udah bisa kita ambil nih. Ini rebung bambu kuning. Bahasa ilmiah bambu ini yaitu Bambusa vulgaris. Nah, banyak manfaat dari rebung bambu. Salah satunya yaitu untuk menjaga kolesterol, mencegah penyakit jantung, ataupun mengobati stroke ya sobat. Kandungan serat di dalamnya, protein dan lain-lain sangat bagus untuk kesehatan. Ini adalah bambu kuning. Bambu kuning ini dipercaya ataupun mitos mampu menangkal hal-hal gaib seperti menjadi pagar gaib ataupun agar terhindar dari santet, tenuh dan lain-lain. Jadi jangan percaya sobat. Nah, ini bambu ini bisa buat kandang ayam, bukan untuk hal-hal gaib. Mengenai hal-hal gaib, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sobat sekalian di rumah berdoa agar terbebas dari penyakit, terbebas dari bala atau apapun itulah ya sobat ya. Nah, jadi kita bersihkan dulu ya sobat. Kemudian rebung bambu ini juga selain dimakan bisa dijadikan pupuk organik seperti MOL, yaitu mikroorganisme lokal. Adapun cara perbanyakannya, jika sobat ingin menanam bambu kuning ini, sobat bisa cangkok ini ya, nih dicangkok, ini tempelkan tanah di sini nih, ini cabangnya, nah ini juga nih, ini kan udah berakar nih, nah tinggal kasih tanah aja nih, cangkok. Kemudian selain di cabangnya ini, sobat bisa juga perbanyak dengan mengorek batang bawahnya ini, nah ini dia nih, nah ini ya sobat ya, nih batang bawahnya ini. Nah, ini saya tunjukkan kepada sobat sekalian. Ini akar tanah hasil uraian dari daun-daun bambu ini sangat bermanfaat sekali ya sobat ya. Termasuk daunnya. Daunnya banyak mengandung unsur-unsur hara yang baik untuk tanaman. Kemudian ini tanahnya ini banyak mengandung jamur-jamur baik atau bakteri-bakteri baik seperti Trichoderma. Adapun manfaat Trichoderma untuk mencegah penyakit tanaman seperti Leukopsarium, penyakit kresek dan lain-lain. Di dalamnya ini juga di perakaran bambu ini banyak mengandung bakteri-bakteri seperti Rhizobium. Rhizobium itu gunanya untuk menambat nitrogen bebas di udara. Artinya, sobat lihat, pohon bambu ini sangat subur sekali tanpa harus dilakukan pemupukan. Ya sobat ya, tumbuh liar sendiri tanpa harus dipupuk dan tidak ada hama yang menyerang tanaman bambu ini. Jadi intinya berarti di dalam perakaran bambu ini sangat banyak sekali bakteri-bakteri baik yang berguna dimanfaatkan untuk pertanian kita ya sobat ya. Nah, jadi sobat sekalian bisa ambil daun-daun bambunya ini, kemudian letakkan pada bedengan-bedengan, ataupun sobat ingin menanamnya pada pot seperti nanam anggur atau nanam apa aja lah, terserah. Yang penting jangan nanam ganja ya, itu dilarang ya sobat ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi ini silakan sobat komposkan. Mau menggunakan fermentasi atau tidak gunakan fermentasi, terserah sobat sekalian bagaimana baiknya. Kalau saya sih tinggal saya taruh aja gini di tanah, dan akan melapuk sendiri, kemudian dapat diserap oleh tanaman. Oke ya, mantap ya. Penggunaan pupuk kimia semakin hari semakin mahal sobat. Jadi jika sobat sekalian masih pakai pupuk kimia, marilah kita tinggalkan. Kalau nggak bisa tinggalkan 100%, ya tinggalkan pelan-pelan ya. Dan beralihlah ke organik. Jadi alam sudah menyediakan
pupuk gratis untuk kita. Tinggal lagi kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Nah, seperti saya ini. Jadi saya mengambil pupuk gratis yang disediakan oleh pohon bambu ini. Jadi sangat bermanfaat sekali dalam kita bertani ya sobat ya. Nah, kita masukkan semuanya, kita ambil. Nah sobat, seperti inilah penggunaan dari daun bambu untuk tanaman. Saya menggunakan planter bag ini. Jadi di dalam planter bag ini terdiri dari tanah, daun bambu, eceng gondok, serta sersa-sersa tanaman lainnya. Jadi saya menanam jambu madu. Nanti daun bambu ini akan lapuk dengan sendirinya. Nah, otomatis akan menjadi pupuk untuk tanaman ini. Jika sobat sekalian ingin menanam tanaman di polybag juga bisa ya sobat ya. Jadi daun bambu juga tinggal sobat masukkan saja pada polybag sebelum penanaman. Nantinya daun bambu ini akan melapuk dan menjadi pupuk untuk tanaman ini. Saya menanam cabai dalam polybag. Lebih bagus lagi setelah atau sebelum penanaman, media yang di dalam polybag ini disiram dengan JMS, yaitu mikroorganisme versi jadam. Jadi kegunaannya untuk melapukkan bahan-bahan organik yang ada di dalam polybag ini. Untuk pembuatan JMS kita akan bahas pada video selanjutnya ya sobat ya. Nah sobat, rebungnya sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan rajang-rajang. Kita akan rajang-rajang semuanya sebelum nantinya direbus. Tidak semua rebung bisa dimakan ya sobat. Seperti rebung bambu apus dan bambu petung itu bisa dimakan ya, karena kandungan sianidanya rendah. Jadi kandungan sianida pada bambu kuning ini juga tergolong tinggi, namun masih dapat dikonsumsi. Bambu-bambu yang mengandung sianida yang tinggi itu berasa sangat pahit ya sobat. Jadi cara menghilangkannya yaitu dengan perebusan atau perendaman selama semalam. Kemudian kita akan siapkan bumbunya ya sobat ya. Ini sudah dipersiapkan, ada cabai, kemiri, bawang merah, bawang putih, kemudian kunyit. Ini apa nih mak? Ketumbar. Ketumbar. Nah jadi chefnya ini. Nah, kemudian tambahkan garam agar hidup ini berasa, biar terasa asin. Nah, kemudian langsung saja kita ulek-ulek menjadi satu biar semuanya bersatu. Sekarang kita rebus ya sobat. Nah, ini udah kita potong-potong dan sudah kita rendam tadi. Kemudian kita langsung rebus saja semuanya. Nah, masukkan pada air mendidih. Begitulah cara mengolah rebung. Nah. Sekarang kita masukkan santannya ya sobat. Nah, kemudian nanti kita baru masukkan bumbu-bumbunya. Sekarang kita masukkan rebungnya ya sobat. Nah,
sekarang udah masak ya sobat. Nah, kita ambil dulu rebungnya ini. Nah. Oke, sekarang kita rasakan gimana rasanya rebung yang sudah kita masak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Memang terdapat rasa pahit yang ada pada rebung bambu kuning ini. Namun tidak apa-apa ya sobat ya. Karena meskipun kandungan HCN atau asam sianidanya tinggi, dengan kadar-kadar tertentu, maksudnya dalam kondisi yang banyak baru berdampak buruk pada kesehatan. Namun jika kita konsumsi sedikit ya tentunya banyak manfaat yang didapat dari rebung bambu kuning ini. Meskipun yang kita makan cuma rebung saja, tapi alhamdulillah tetap enak walaupun nggak ada lauknya. Oke, mantap ya sobat ya.